Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah SWT telah mengutus para rasulnya kepada manusia dengan sejarah yang panjang, seraya membawa kabar gembira berupa jalan lurus menuju surga yang penuh kenikmatan serta memberi peringatan dari kejahatan dan kebinasaan berupa neraka yang kekal. Para utusan Allah SWT tersebut jumlahnya sangat banyak. Sebagian dari mereka Allah SWT ceritakan kepada kita dalam Al-Quran, dan ada pula yang tidak diceritakan olehnya. Allah lah yang maha berkehendak, dan tidak ada seorang pun yang menentang kehendaknya. Allah SWT maha mengetahui lagi maha melihat, maha mengetahui hal-hal yang gaib dan yang nyata, dan mengetahui apa yang akan terjadi pada umat ini berupa keburukan sampai datangnya hari kiamat. Maka Allah SWT menyebutkan beberapa kisah para nabi terdahulu agar kita mengetahui dan mengambil faedah serta pelajaran dari mereka. Bagaimanakah kisah Nabi Syuaib alaihi salam dan apakah yang telah dilakukan oleh umat beliau? Serta bagaimanakah akhir kehidupan mereka yang tidak mereka sangka-sangka? Silakan simak video ini sampai selesai untuk mendapatkan jawabannya. Beliau adalah Nabi Syuaib bin Mikail bin Masyjab bin Madian. Beliau termasuk dari keturunan Nabi Ibrahim Al-Khalil alaihi salam. Ada pula yang menyebutkan bahwa beliau adalah anak dari putri Nabi Lut alaihi salam. Dan ada pula pendapat lain yang menyebutkan tentang nasab beliau yang berbeda. Akan tetapi ibunya adalah putri Nabi Lut alaihi salam, dan beliau termasuk dari salah satu 4 nabi dari kalangan bangsa Arab. Sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dzar ketika beliau menyebutkan tentang para nabi dan rasul. Rasulullah SAW bersabda, "Wa arba'atun minal Arab, Hud, wa Salih, wa Syuaib, wa nabiyyuka ya Abu Dzar." Ada 4 nabi dari bangsa Arab, yaitu Nabi Hud, Nabi Salih, Nabi Syuaib, dan nabimu wahai Abu Dzar, yaitu Rasulullah SAW. Nabi Syuaib alaihi salam dikenal dengan kefasihan dan tinggi gaya bahasanya, serta kepiawaiannya dalam beretorika untuk menyampaikan dakwah kepada umatnya, mengajak mereka kepada iman dan Islam, sehingga beliau pun dijuluki sebagai Khatibul Anbiya, khatibnya para nabi. Penduduk tempat beliau diutus yaitu Madian adalah kaum Arab yang tinggal di negeri Hijaz, dari arah timur dekat dengan Teluk Aqabah. Kotanya adalah kota Hijaz, dan dekat dengan daerah Ma'an dari ujung negeri Syam, yang juga dekat dengan danau kaum Nabi Lut alaihi salam. Beliau diutus tidak lama setelah masa Nabi Lut, sebagaimana yang Allah SWT sebutkan dalam Al-Quran ketika dia menyebutkan tentang ucapan Nabi Syuaib alaihi salam kepada kaumnya, "Wama qaumu Lutim minkum biba'id." Sedang kaum Lut tidak jauh dari kamu. Madian merupakan kabilah yang dikenal dengan nama tersebut karena mereka merupakan keturunan dari Madian bin Ibrahim alaihissalam. Mereka mengikuti agama Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu agama Islam, yang merupakan agama seluruh para nabi. Tetapi kondisi tersebut tidak berjalan lama, sampai mereka melenceng dari kebenaran dan mengubah agama mereka yang benar, serta kufur kepada Sang Pencipta dan menyembah kepada selain Allah SWT. Mereka berpaling dari jalan yang lurus. Mereka telah tertipu oleh kehidupan dunia. Mereka memiliki banyak barang dagangan, dan mereka sangat bersungguh-sungguh dalam berdagang antara Yaman sampai Syam dan Irak sampai Mesir di tepi Laut Merah. Akan tetapi rasa cinta harta telah menguasai mereka dan membutakan mereka dari mengikuti kebenaran. Mereka menyembah Aikah, yaitu sebuah pohon yang lebat. Di sekitar pohon tersebut terdapat semak belukar, yaitu pohon-pohon yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Selain itu, hal yang menambah kekufuran dan kesesatan mereka adalah mereka mengurangi takaran dan timbangan. Mereka mengambil yang lebih dan memberikan yang kurang. Mereka makan dari harta yang haram. Tidak hanya itu saja, mereka juga berinteraksi dengan orang lain dengan muamalah yang buruk. Bahkan mereka membegal orang yang melewati mereka, menantang kafilah-kafilah, mengancam serta menakut-nakuti mereka. Mereka hidup di dunia dengan menebarkan kerusakan. Di tengah masyarakat yang berbuat kerusakan, kekufuran, serta kesesatan yang telah meliputi Madian, Allah SWT mengutus seorang nabi dari kalangan mereka. Beliau adalah utusan Allah yang bernama Syuaib alaihissalam.
Nabi Syuaib alaihi salam mengajak mereka untuk masuk agama Islam dan beribadah kepada Allah Azza wa Jalla semata yang tidak ada sekutu baginya, karena hanya Allah lah yang berhak untuk disembah. Beliau juga melarang mereka dari berbuat kerusakan dan perbuatan-perbuatan jelek yang terjadi di sana, serta memerintahkan kepada mereka untuk berbuat adil dalam timbangan, serta tidak mengurangi hak orang lain, dan juga tidak mengganggu orang yang lewat dan mengambil harta mereka secara batil. Allah Ta'ala berfirman, "Wa ila Madyana akhahum Syu'aiba, qala ya qaumi i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh, wa la tanqusul mikyala wal mizana inni arakum bi khairin wa inni akhafu 'alaikum 'adzaba yaumin muhit. Wa ya qaumi awful mikyala wal mizana bil qisti wa la tabkhasun nasa asya'ahum wa la ta'thaw fil ardi mufsidin." Dan kepada penduduk Madian kami utus saudara mereka, Syuaib. Dia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Dan janganlah kamu kurangi takaran dan timbangan. Sesungguhnya aku melihat kamu dalam keadaan yang makmur. Dan sesungguhnya aku khawatir kamu akan ditimpa azab pada hari yang membinasakan. Dan wahai kaumku, penuhilah takaran dan timbangan dengan adil. Dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka. Dan jangan kamu membuat kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan." Nabi Syuaib alaihissalam berusaha untuk mengajak dan menasihati mereka, tetapi umat beliau menjawabnya dengan mengolok-olok beliau serta mengejeknya, dan tidak ada yang menerima dakwah beliau. Mereka menolak untuk mengikuti kebenaran seraya berkata kepada beliau dalam bentuk ejekan, "Qalu ya Syuaib wa salatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu aba'una aw an naf'ala fi amwalina ma nasha' innaka la antal halimur rasyid." Mereka berkata, "Wahai Syuaib, apakah agamamu yang menyuruhmu agar kami meninggalkan apa yang disembah nenek moyang kami, atau melarang kami mengelola harta kami menurut cara yang kami kehendaki? Sesungguhnya engkau benar-benar orang yang sangat penyantun dan pandai." Nabi Syuaib alaihissalam pun mendakwai mereka dengan menyampaikan ancaman kepada mereka seraya berkata, "Wa ya qaumi la yajrimannakum shiqaqi ay yusibakum mithlu ma asaba qauma Nuhin aw qauma Hudin aw qauma Salih. Wama qaumu Lutim minkum biba'id." Dan wahai kaumku, janganlah pertentangan antara aku dengan kamu menyebabkan kamu berbuat dosa, sehingga kamu ditimpa siksaan seperti yang menimpa kaum Nuh, kaum Hud atau kaum Saleh, sedang kaum Lut tidak jauh dari kamu. Bagaimanapun usaha dan cara penyampaian yang diberikan oleh Nabi Syuaib alaihissalam dalam mendakwai mereka kepada agama yang benar serta meninggalkan kemungkaran dan kejelekan yang mereka lakukan, tetapi kaum beliau pura-pura tidak tahu dan terus-menerus melakukan kesesatan dan kekufuran mereka. Bahkan mereka senantiasa membalas beliau dengan ejekan dan olok-olok. Allah SWT mengabarkan kepada kita bagaimana jawaban kaum beliau. Qalu ya Syuaibu ma nafqahu katsiran mimma taqulu wa inna lanaraka fina dha'ifa walaula rahtuka larajamnak wa ma anta 'alaina bi'aziz. Mereka berkata, "Wahai Syuaib, kami tidak banyak mengerti tentang apa yang engkau katakan itu. Sedang kenyataannya kami memandang engkau seorang yang lemah di antara kami. Kalau tidak karena keluargamu, tentu kami telah merajam engkau. Sedang engkau pun bukan seorang yang berpengaruh di lingkungan kami." Mereka tidak mengikuti kebenaran yang dibawa oleh Nabi Syuaib alaihissalam, bahkan mengatakan bahwa kalau bukan karena kerabat dan kabilah beliau, tentulah kami telah merajammu dengan batu sampai mati dan berlepas diri darinya. Nabi Syuaib alaihissalam kemudian berkata kepada mereka, "Qala ya qaumi arahti a'azzu 'alaikum minallahi wattakhadhtumuhu wara'akum dhihriya, inna rabbi bima ta'maluna muhit." Syuaib menjawab, "Wahai kaumku, apakah keluargaku lebih terhormat menurut pandanganmu daripada Allah? Bahkan dia kamu abaikan. Ketahuilah, sesungguhnya pengetahuan Tuhanku meliputi apa yang kamu kerjakan." Yang beliau maksudkan adalah, apakah kalian takut kepada kabilah dan kerabatku dan memandangku dikarenakan mereka dan takut kepada mereka, tetapi kalian tidak takut dengan azab Allah dan menjadikan perintah Allah di belakang punggung kalian karena kesombongan dan kebodohan kalian. Dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan dan tidak tersembunyi darinya sesuatu apapun. Allah Maha meliputi segala sesuatu dan Dia akan membalas perbuatan kalian pada hari kiamat. Ketika Nabi Syuaib alaihissalam mendapati pertentangan mereka serta penolakan dakwahnya, maka Nabi Syuaib alaihissalam memohon kepada Allah SWT agar menurunkan azab kepada mereka dan memohon agar mempercepat azab yang pantas bagi mereka.
Nabi Syuaib alaihi salam berdoa kepada Allah SWT sebagai jawaban dari sikap mereka. Maka Allah yang maha kuat lagi maha kokoh menurunkan azab yang pedih atas kaum beliau dan menjadikan mereka pelajaran bagi orang-orang yang mengambil pelajaran. Allah SWT berfirman, "Fa'akhadhathumur rajfatu fa'asbahu fi darihim jathimin." Lalu datanglah gempa menimpa mereka dan mereka pun mati bergelimpangan di dalam reruntuhan rumah mereka. Gempa dan keguncangan merupakan kehendak dan kekuasaan Allah dengan guncangan yang sangat kuat, merubah tubuh mereka menjadi mayat. Mereka mati dalam keadaan berlutut. Allah SWT telah membalas kaum Nabi Syuaib alaihissalam yang telah mendustakan nabinya dan menyakitinya dengan berbagai gangguan dan ujian, karena apa yang mereka lakukan dengan sifat-sifat buruk dan kekufuran serta kesesatan yang mereka kerjakan. Allah SWT mengguncangkan mereka, menghentikan semua gerakan mereka, dan suara yang keras membuat mereka terdiam. Awan yang menaungi mereka mengeluarkan kobaran api ke seluruh penjuru, maka mereka pun binasa seluruhnya. Allah Ta'ala berfirman, فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ. Kemudian mereka mendustakan Syuaib, lalu mereka ditimpa azab pada hari yang gelap. Sungguh itulah azab pada hari yang dahsyat. Mereka tertimpa udara yang sangat panas, yang menjadikan hembusan udara panas tadi sampai 7 hari. Maka air dan tempat berteduh tidak lagi berguna bagi mereka. Mereka lari ke padang pasir, kemudian awan menanggi mereka. Mereka pun mendapatkan kesejukan dan kenikmatan. Mereka kemudian memanggil kawan-kawan mereka yang lain, sehingga mereka semua berkumpul di bawahnya untuk mendapatkan naungan awan. Ketika mereka semua telah berkumpul di tempat tersebut, Allah SWT mengirimkan kepada mereka kobaran api dan meteor, dan bumi pun berguncang, serta seruan keras datang dari langit, yang akhirnya membunuh mereka. Allah Ta'ala berfirman, وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ. Dan begitulah siksa Tuhanmu apabila dia menyiksa penduduk negeri-negeri yang berbuat zalim. Sungguh siksanya sangat pedih, sangat berat. Allah SWT menyelamatkan nabinya dan kekasihnya, Nabi Syuaib alaihissalam, bersama orang-orang yang beriman, dan menyelamatkan mereka dari orang-orang kafir. Allah Ta'ala berfirman, Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad. Sesungguhnya kami akan menolong rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan pada hari tampilnya para saksi di hari kiamat. Nabi Syuaib alaihissalam hidup setelah kaumnya binasa. Beliau telah menunaikan amanah dan menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Allah SWT. Beliau bersungguh-sungguh di jalan Allah dengan sebenar-benarnya. Dan beliau akhirnya wafat di Yordania dan dimakamkan di sana. Wallahu ta'ala a'lam. Sallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.